Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dikmah, mahasiswi setia Muntai, lokal 6B non-regular. Ucapan terima kasih kepada Bapak Jumadi, SAP, MT, selaku dosen pembimbing mata pembelajaran perencanaan pembangunan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin menjelaskan tentang keamanan masyarakat. Yang terlebih dahulu, materi yang ingin saya sampaikan adalah masalah keamanan masyarakat, tujuan pengembangan keamanan masyarakat, upaya pemerintahan dalam urusan keamanan masyarakat, lembaga pemerintah dalam melakukan urusan keamanan masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suatu aman dan damai serta tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala ancaman bahaya serta perasaan damai dan tentram lahir maupun batin. Masalah dalam keamanan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan darat negara yaitu 1. Belum tuntasnya perbatasan kesepakatan antara negara, kerusakan tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya sarana baik antara batas pemerintahan maupun masyarakat. Yang kedua, kesenjangan masyarakat baik dalam hal ekonomi maupun hal sosial. Yang ketiga, luas dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintah, provinsi dan kabupaten. Aksibilitas yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pembinaan dan pengamanan. Yang keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang sangat rendah. Keamanan wilayah perbatasan darat mulai menjadi perhatian pemerintahan wilayah negaranya, perbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antara negara telah mendorong perumusan kebijakan untuk mengembangkan kajian penataan wilayah perbatasan dilengkapi dengan sistem keamanannya. Adapun materi yang kedua, tujuan pengembangan pemerintahan dalam keamanan masyarakat. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi fokus pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan. Dengan kata lain, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan bagaimana daerah tersebut aman dari gangguan separatisme, wilayah kedaulatan darat tidak digaras oleh negara tetangga, terciptanya keamanan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakat terkait keadaan sosial budayanya. Terkait orang harus merasa aman dalam segala aspek kehidupannya ketika mereka berada di rumah, rasa aman terhadap pekerjaannya, ketika mereka berada di jalan, ketika mereka berada di tengah komunitas dan lingkungannya. Adapun materi yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan urusan masyarakat. Dalam pembangunan pemerintah, manusia diarahkan untuk meminimalkan ketujuh kategori tersebut melalui perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mencerminkan setidak-tidaknya 9 dimensi keamanan manusia yang berkaitan dengan pembangunan manusia berkelanjutan. Kesembilan dimensi tersebut meliputi 1. Keamanan ekonomi, 2. Keamanan finansial, 3. Keamanan pangan, yang keempat keamanan dalam hal kesehatan, yang kelima keamanan dalam hal lingkungan hidup, yang keenam keamanan personal, yang ketujuh keamanan gender, yang ke-8 keamanan komunitas, dan yang ke-9 adalah keamanan politik. Peran dan kewajiban pemerintahan dalam menjaga keamanan.
tercantum dalam Undang-Undang 1945 kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam kedua bab pasal 30, yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat, sementara oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan penduduk. Adapun yang keempat, lembaga pemerintahan dalam melakukan urusan keamanan masyarakat. Sistem keamanan nasional telah berlangsung dari suatu desa warga, namun sampai sekarang belum menghasilkan regulasi baru yang sesuai dengan harapan. Di samping itu, keamanan tidak bisa dipahami dalam arti sempit hanya dari sudut pandang negara dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera, keadaan perut kenyang, maka terciptanya keamanan. Tindakan aparat keamanan itu sendiri dipandang dapat mengancam keamanan individu atau warga negara. Keamanan dapat dilihat dalam sudut pandang masyarakat. Masyarakat kurang diajak waspada terhadap kapan, bagaimana, dan seperti apa keamanan itu. Masalah keamanan itu setelah terjadi kasus kekerasan aparat terhadap masyarakat. Adapun lembaga pemerintahan dalam menangani urusan keamanan masyarakat seperti tercantum dalam Undang-Undang Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang 1945 bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah dan kurangnya bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.